Shalom, selamat pagi segenap anggota Jemaat Depok yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam Sapaan Pagi hari ini, edisi Sabtu, 30 April 2022. Mari dengan penuh sukacita kita bersyukur atas segala anugerah dan berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit, bumi dan segala isinya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, termasuk napas kehidupan dan semangat baru di pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati segala rencana kami di sepanjang hari ini. Dan kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, untuk dapat memahami akan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita dipilih dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 1-15 dengan judul Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Nats yang kita pilih yaitu dari ayat 1, 2, dan 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari ke pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Ayat yang 10, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada kemah yang di belakangnya. Tema pembacaan kita yaitu ketika Allah berkunjung. Kenato longiki puang. Ada istilah tamu adalah raja. Mengapa demikian? Karena seseorang yang datang ke rumah kita harus kita jamu dan diperlakukan dengan baik. Allah berkunjung kepada Abraham melalui tamu-tamunya. Pada zaman itu, Allah berfirman dan berbicara kepada umatnya dengan banyak cara, melalui penampakan, mimpi, penglihatan, dan yang paling sering adalah Allah menggunakan nabi-nabi sebagai perwakilannya. Kemudian jauh setelah itu Allah mengutus anaknya sebagai manusia untuk lebih jelas menunjukkan dirinya. Dari sini kita belajar bahwa Allah tidak membatasi dirinya berkomunikasi dengan manusia. Allah akan menggunakan berbagai cara untuk berkomunikasi dengan orang yang Dia kasihi. Salah satu caranya adalah melalui perjumpaan secara fisik seperti yang dialami Abraham. Sesuai dengan kebiasaan yang ada, Abraham bersemangat menunjukkan keramahannya kepada 3 tamunya. Abraham memenuhi kebutuhan makan dan tempat istirahat bagi ketiga orang itu. Hal ini menunjukkan bagaimana Abraham adalah orang yang beriman. Apa yang dia lakukan kepada orang-orang asing itu menjadi bukti nyata bagaimana dia menaati Allah. Oleh karena iman yang kuat kepada Allah, Abraham mendapat peneguhan janji Allah kepadanya. Seringkah kita menanyakan apakah Allah hadir dan sanggup menolong kita keluar dari masalah? Mungkin itu wajar, tetapi janganlah kiranya kita meragukan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Karena Dia pasti menggunakan cara yang tepat untuk menolong kita. Mungkin cara Allah tidak seperti yang kita inginkan, tetapi yakinlah bahwa Dia peduli dan sanggup menolong kita sesuai kehendak-Nya. Amin. Jemaat yang berbahagia, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Oh Tuhan Bapa Surgawi, Allah penguasa atas segala sesuatu. Karena kuasa-Mu Tuhan, kami boleh bangun di pagi hari ini menjumpai segala yang Tuhan izinkan bagi kami. Segala kemuliaan bagi-Mu, terlebih ketika firman-Mu menyapa kami di pagi hari ini yang disampaikan oleh hamba-Mu, Penatua Erof Tiko Pasang.
Engkau terus memberkati hamba-Mu ini dalam kehidupan pribadi, keluarga, karir, dan dalam pelanannya. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu dengan tema ketika Allah berkunjung. Kena tolong iki puang matua. Kami terberkati dengan firman-Mu ini. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk mereka yang berulang tahun hari ini. Arya Yuda Tandisau, Bapak Wilri Ari Iters, dan mereka yang hari ini ulang tahun pernikahan. Terima kasih dengan bertambahnya umur, bertambahnya usia, bertambahnya waktu untuk kami. Kami sungguh mengakui kasih setia Tuhan dalam perjalanan hidup pribadi dan keluarga kami. Kami terus berdoa buat berbagai pergumulan hidup bagi mereka yang sakit. Tuhan, Engkau menjamah mereka, Engkau menguatkan iman, percaya saudara-saudara dan orang tua kekasih kami. Kiranya dalam sakit ini pengalaman iman berjalan bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan akan mereka lihat dalam perjalanan hidup mereka. Kuatkan iman, percaya saudara-saudara kekasih kami, kiranya mereka akan dipulihkan oleh bilur-bilur-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk berbagai pergumulan kehidupan kami. Tuhan menolong, Tuhan menguatkan kami dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup. Demikian juga kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan jemaat. Biarlah Tuhan selalu memberkati kami bersama-sama, sehingga segala kegiatan akan menjadi berkat dan jalan Tuhan untuk semakin meneguhkan iman percaya kami kepada Kristus. Kami berdoa untuk rencana peneguhan CD hari Minggu. Tuhan, Engkau memberkati sehingga boleh berjalan dengan baik. Begitu juga rencana pernikahan Om Pet dan Cindy di Bali. Tuhan memberkati sehingga semua dalam campur tangan kuasa Allah boleh berjalan dengan hikmat. Bapa di sorga, sertai kami hari ini dalam berbagai aktivitas kehidupan kami. Ini kami yang berdoa demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, jalani hari ini dengan pertolongan Tuhan. Bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Demikian sapaan pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Depok di pagi hari yang indah ini. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.